Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di mana saja berada, pada malam hari ini izinkan saya berdoa bagi saudara-saudara saya yang berada di Manggarai, terutama yang ada di Lembor Selatan dan Lembor Raya, dan di mana pada hari ini pemerintah melalui Camat Lembor telah memberikan informasi terkait protokol keselamatan untuk masalah COVID-19 ini. Jadi pada malam hari ini saya ingin menguatkan kita semua agar apapun situasi saat ini, kita tidak boleh panik. Jadi kita masih punya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi pada malam hari ini saya akan sebutkan satu persatu kampung-kampung yang ada di Lembor Selatan dan Lembor Raya. Saya akan serahkan semua wilayah Lembor dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya adalah orang Lembor asli. Saya keturunan dari Bontong, Lembor Raya. Tapi kami berdomisili di Lembor Selatan. Jadi saya tahu persis sejarah dan nama-nama kampung di daerah asli saya. Makanya saya mengajak kita semua untuk berdoa untuk daerah kita sendiri, untuk mencintai daerah kita Lembor. Jadi jangan panik di tengah situasi yang mungkin bikin kita resah pada saat ini. Karena itu izinkan saya memimpin kita semua berdoa, dan izinkan saya bawakan doa pada malam hari ini menurut tradisi Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus. Bapa, pada malam hari ini kami hamba-hambamu, saya mewakili warga Lembor Selatan dan Lembor Raya. Pada malam hari ini kami datang kepada hadirat-Mu. Kami datang, kami meminta agar daerah kami dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari rasa takut, dijauhkan dari keresahan, kegelisahan, terutama yang berkaitan dengan masalah wabah COVID-19 ini. Apapun rancangan kuasa gelap atas tanah Lembor, baik Lembor Selatan maupun Lembor Raya, saya batalkan di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, saya serahkan ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa, ke dalam tangan-Mu yang kudus, ke dalam rancangan-Mu yang indah, kampung-kampung yang ada di Lembor Selatan. Tuhan, saya serahkan ke dalam tangan-Mu yang maha kudus. Kampung Modo, Kampung Lagesiku, Kampung Gunis, Kampung Viko, Kampung Lema, Kampung Lale, Kampung Lancar, Kampung Dumar, Kampung Tibung Tanah, Kampung Kakor, Kampung Daleng Sampah, Vaimose, Lalong, Reweng, Lonto, Kois, Namo, Munting, Amba, Lengkong, Jepang, Kampung Bonda, Porong Jompa, Nangalili, Nisar, Pela, Nandong, Waitogo,
Watu Beri, Lenggong Jepang, Waipau, Mecik, Gurung, Wailiang. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, tutup bungkus setiap kampung yang ada di Lembor Selatan ini Tuhan, dan biarlah umat-Mu yang ada di kampung yang sudah saya sebutkan tadi, baik kampung-kampung yang juga tidak saya sebutkan Tuhan, biarlah wilayah Lembor Selatan Tuhan Engkau lindungi dan penuhilah wilayah Lembor Selatan ini dengan darah-Mu yang kudus, dan biarlah darah-Mu yang kudus melindungi wilayah Lembor Selatan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam darah Yesus ada kuasa, dan biarlah darah Tuhan tercurah atas Lembor Selatan pada malam hari ini, dan biarlah darah itu melindungi setiap warga Lembor Selatan, dijauhkan dari segala wabah, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan apapun rancangan kuasa gelap atas tanah Lembor Selatan saya batalkan di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar daripada virus corona. Apapun rancangan kuasa gelap, saya sangkal, saya batalkan di dalam nama Yesus. Dan saya usir dari setiap manusia yang ada di Lembor Selatan rasa takut dan kegelisahan terhadap wabah pandemi 19 ini. Saya usir semua rasa takut dan kegelisahan dari setiap hati manusia. Biarlah manusia menjadi tenang dan tetap berharap sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya bahwa hidup manusia itu umurnya itu dikendalikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, saya juga bawakan kepadamu kampung-kampung yang ada di Lembor Raya, Kampung Tuva, Kampung Beci, Kampung Wayabangka, Kampung Manga, Kampung Kilor, Kampung Redo, Kampung Werak, Kampung Deru, Kampung Kondeng, Kampung Maras, Kampung Beci, Kampung Ledang, Kampung Gololajar, Kampung Nangka, Nara, Kolong, Kampung Pasat, Kampung Leba, Kampung Ledang, Kampung Ker, Kampung Tando, Kampung Nangka, Kampung Leweng, Kampung Rangga, Kampung Peri, Kampung Wol, Kampung Roga, Pela, Golokolang, Kampung Daleng, Kampung Wainakeng, Kampung Miis, Kampung Malabatar, Kampung Karot, Kampung Damot, Kampung Wayawako, Kampung Ngancar, Kampung Sarong, Kampung Buru, Kampung Buruk, Kampung Deket, Kampung Pana, dan Perang. Dan setiap kampung yang ada di Lembor Selatan Tuhan, biarlah kampung ini Tuhan, biarlah setiap umat kesayangan-Mu yang ada di Lembor Raya dan Lembor Selatan Tuhan, biarlah kampung-kampung yang kami sebutkan tadi, biarlah kampung-kampung ini Tuhan Engkau jauhkan dari wabah, dari sakit penyakit. Biarlah setiap manusia dilindungi oleh kuasa darah-Mu, dilindungi oleh firman-Mu, dan biarlah rancangan-Mu yang terjadi atas tanah Lembor Tuhan, rancangan-rancangan kuasa gelap yang datang melalui wabah, saya tolak, saya sangkal di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus saya perintahkan virus corona yang meresahkan warga Lembor pada umumnya, sekarang saya usir di dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak berada di tanah Lembor, baik Lembor Selatan maupun Lembor Raya. Di dalam nama Yesus, engkau yang namanya virus corona, saya usir di dalam nama Yesus segala keberadaanmu di tanah Lembor. Dan pada umumnya juga saya berdoa untuk semua wilayah-wilayah Flores, biarlah semua umat di Flores berada di bawah naungan
dan perlindungan Tuhan. Dan biarlah darah Yesus tercurah untuk tanah Manggarai Barat, untuk tanah Manggarai Tengah, dan Manggarai Timur, tercurah untuk Ende, untuk Bajawa, untuk Larantuka, untuk Pulau Alor, untuk semua wilayah di NTT. Biarlah dilindungi oleh kebenaran Tuhan. Dan biarlah darah Yesus yang melindungi setiap umat NTT dari wabah virus corona. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menjaga umat kesayangannya. Izinkan saya membaca janji Tuhan yang diambil dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allah yang kupercayai. Jadi setiap orang yang sudah tahu bagaimana perlindungan Tuhan, dia akan berbicara hal yang sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sehingga pada malam hari ini juga saya berdoa bagi kita semua, dasarnya ini. Jadi saya ingin kita semua adalah bermalam bersama yang maha kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jadi kalau kita lihat virus corona ini ya mirip dengan apa yang dikatakan Alkitab ini. Jadi penyakit sampar yang busuk itu, atau dalam bahasa Inggris disebut pandemik itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa sakit pada tubuh itu adalah rancangan kuasa gelap untuk menyerang tubuh. Nah, wabah juga adalah salah satu panah dari si jahat untuk menyerang manusia. Dan saya telah melihat di awal tahun bahwa bagaimana kuasa Injil sanggup melindungi setiap orang yang percaya. Jadi firman Tuhan itu ada cahaya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, akan ada cahaya yang melindungi tubuh kita, sehingga kita tidak terserang oleh wabah, tidak terserang oleh santet. Itu. Jadi besar sekali kuasa daripada firman Tuhan. Jadi ini yang kita perlu ingat. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Jadi hanya Tuhan saja yang bisa melepas kita dari jerat kuasa gelap. Yang bisa melepaskan kita dari penyakit sampar yang busuk itu hanya Tuhan saja. Nah itu makanya ketika Yesus turun ke dunia, dia sanggup menyembuhkan setiap orang yang sakit. Itu. Jadi karena Yesus adalah wujud Allah yang hidup. Jadi kita tidak tahu bagaimana rupa Allah itu, tapi melalui Yesus kita bisa tahu bahwa inilah wujud Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi ketika dia hadir ribuan tahun yang lalu di Galilea, di tanah kelahirannya, di Mesir, itu dia sanggup menyembuhkan semua sakit penyakit tanpa terkecuali. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau. Jadi dengan kapaknya Tuhan itu akan melindungi kita. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Jadi di bawah sayap Tuhan itu kita akan merasa dilindungi. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita dibela, jadi ya benar seperti kata Mazmur 91 ini. Jadi di situ kita akan benar-benar melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, dan Tuhan benar-benar membela kita asalkan kita datang kepada Dia. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jadi banyak orang resah sekali. Jangan-jangan malam hari ini ada yang mengganggu saya,
ada yang mengiring kuasa gelap. Kalau kita selalu berdoa, kuasa gelap apapun itu tidak akan menyerang, tidak akan sampai ke dalam rumah kita. Kuasa gelap akan gugur di pagar halaman rumah kita, asalkan kita berdoa. Jadi sehingga apa? Tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Kita nggak perlu takut. Sedahsyat apapun kuasa gelap yang mencoba menggempur kehidupan malam kita di dunia mimpi, kita tidak usah takut, karena Allah beserta kita. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jadi ada panah-panah kuasa gelap, mungkin dikirim orang, atau mungkin datang langsung dia dari roh jahatnya, kita tidak perlu gentar, karena kita punya kuasa Tuhan, kita punya darah Yesus yang sanggup melindungi kita. Jadi tidak usah takut. Adapun wabah yang menyerang daerah kita, isu-isu pun yang mungkin membuat kita resah, kita tidak perlu takut. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, ini Alkitab sudah mencatat lebih dahulu. Jadi apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Jadi Alkitab sudah catat semua. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, itu. Jadi Alkitab mencatat tidak usah takut. Nah, itu. Umur kita manusia itu Tuhan yang pegang. Sehingga kita tidak perlu takut. Sehingga saya baca sekali lagi, kita tidak perlu takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi Alkitab mengatakan kita tidak perlu takut. Karena apa tadi? Dengan kapaknya Allah akan menudungi. Jadi menudungi itu, jadi kita dilindungi dari atas sampai ke bawah. Itu. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Jadi di bawah sayap Tuhan kita akan berlindung. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Jadi mungkin di luar sana, di Italia sudah ribuan yang meninggal, di Amerika ribuan yang sudah meninggal karena wabah corona. Ini Alkitab sudah mencatat. Walau 1000 orang rebah di sisimu, itu jangankan rebah di Amerika, rebah di Italia. Ini Alkitab bilang di sisimu, artinya dekat dengan kita. Walaupun 1000 yang rebah, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, asalkan kita bergaul erat dengan Dia, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Itu. Jadi walaupun banyak orang mati di sekitar kita karena sakit penyakit, karena wabah, tapi janji Tuhan, kalau kita tidak sepele, tidak kembeleis, kemerluak, itu. Jangankan virusnya banyak menelan korban di luar negeri, kita mencatat di sisimu. Jadi memang iman kita, terutama yang benar-benar mengenal Tuhan, akan diuji di saat-saat seperti ini. Kita resah apa tidak? Sulit memang untuk kita tetap kuat di dalam segala situasi, terutama situasi yang seperti saat ini. Tapi kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Mungkin banyak orang rebah di sekitar kita, di luar sana. Alkitab bilang, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kebuat tempat perteduhan. Sehingga mulai malam hari ini, ya, Anda bisa buka
Mazmur 91 ini untuk dibacakan agar iman kita menjadi kuat. Jadi mungkin kemarin kita sudah baca lagi. Mungkin kemarin kita sudah doa lagi agar kita terus dikuatkan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Saya berdoa agar malapetaka tidak menimpa kita, baik di Lembor Selatan, Lembor Raya, Manggarai pada umumnya, NTT seluruhnya. Saya berdoa agar malapetaka, wabah virus corona tidak akan menimpa kita. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Jadi minta Tuhan agar Dia mengirimkan malaikat ke rumah Anda untuk melindungi rumah kita. Minta, Tuhan, datanglah ke dalam rumahku. Utuslah malaikat-malaikatmu untuk menjaga rumahku. Jauhkan rumah saya dari wabah. Jauhkan rumah saya dari rasa takut, dari kegelisahan. Jauhkan itu. Kita harus percaya bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi jangan sampai kita menjadi resah, kita menjadi gelisah karena kita belum tahu sampai kapan ini berakhir. Tapi peganglah firman Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tuhan saja, Alkitab berkata, burung saja saya pelihara. Nah, kita harus satukan hati kita bahwa kalau burung saja Tuhan Allah pelihara, nah, kita juga akan dipelihara Allah di masa-masa sulit ini. Jadi Tuhan tidak menutup mata terhadap apa yang kita alami saat ini. Yang penting kita tetap percaya kepadanya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nah, kemah itu ya rumah kita. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi walaupun kuasa gelap itu atau apapun itu datang dalam bentuk naga, datang dalam bentuk singa yang mencoba membuat hidup kita menjadi takut, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap sama, baik kemarin, hari ini maupun sampai selama-lamanya. Dia tetap mencintai kita, Dia tetap mengasihi kita. Dia telah mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menjadikan kita pemenang di hidup ini, bukan penakut. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi, sebab ia mengenal namaku. Makanya mulai hari ini peganglah nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang mengalahkan wabah, sakit penyakit. Nama yang mengalahkan rasa takut. Nama yang mengalahkan kedagingan. Jadi kuasa gelap atau sakit penyakit apapun, dia tidak gentar terhadap nama-nama apapun. Mungkin nama kita punya nenek moyang, dia tidak gentar. Tapi begitu kita menyebut nama Yesus, dia akan gentar. Jadi orang yang tahu rahasia nama Yesus dan itu dia ucapkan di hadapan iblis, maka iblis itu akan mundur. Makanya mulai saat ini pegang satu nama, yaitu nama Yesus. Nama yang diurapi dan nama yang menyelamatkan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi itu janji Tuhan. Jadi dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi mari kita berdoa agar Tuhan melindungi kita. Dengan dia melindungi kita, umur kita akan menjadi panjang. Dan Tuhan selalu ingin menyatakan kebesarannya kepada kita. Dan pesan-pesan ini telah dia tulis dalam Mazmur 91. Kiranya apa yang kami bacakan pada malam hari ini menguatkan Anda dan saya, menguatkan keluarga-keluarga kita di mana saja mereka berada, dan menguatkan setiap orang yang mungkin sudah resah atau bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Jadi yang kita perlu lakukan di saat-saat ini, nomor satu kalau saya doa, undang Tuhan agar Tuhan itu mau hadir di dalam kehidupan kita. Itu. Jadi kita datang kepada hadirat Tuhan agar kita dilindungi, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita makan banyak sayur dan minum jeruk panas, itu. Dan yang terakhir adalah taati protokol kesehatan, baik yang dihimbaukan oleh pemerintah maupun oleh tim medis. Jadi itu yang pertama adalah doa. Jadi karena ini janji Tuhan, doa yang pertama, Tuhan akan melindungi kita bukan hanya dari wabah virus corona, tapi dari berbagai hal. Jadi di alam ini ada begitu banyak virus. Ada virus yang tiba-tiba bikin payudara bengkak. Saya sudah lihat dan itu pernah kami hangus. Itu. Jadi tidak jadi menguasai tubuh. Jadi ada begitu banyak virus-virus yang menyerang manusia, bukan hanya virus corona. Itu ada. Mau. Makanya mari kita tutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, tuntunlah kami hamba-hambamu yang berada di tanah Indonesia ini, yang berada di tanah Manggarai, yang berada di tanah NTT Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, kami ini adalah debu, kami bukanlah siapa-siapa Tuhan. Biarlah kami Tuhan berada dalam naungan-Mu, berada dalam perlindungan-Mu, dan biarlah kuasa darah-Mu tercurah atas kami Tuhan. Dan biarlah kuasa darah-Mu Tuhan tercurah atas siapa saja yang meminta pertolongan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, biarlah rancangan-Mu yang terjadi Tuhan, bukan rancangan kami. Biarlah tanah Lembor Selatan dan Lembor Raya Tuhan dikuasai oleh rancangan, dikuasai oleh kehendak-Mu. Apapun rancangan kuasa gelap atas tanah kami di Lembor Selatan dan Lembor Raya Tuhan, apapun rancangan kuasa gelap kami tolak, kami sangkal di dalam nama Yesus. Tuhan,
biarlah darah-Mu tercurah atas tanah Lembor. Biarlah darah-Mu menebus dosa-dosa kami. Biarlah darah-Mu membatalkan kutuk-kutuk generasi, kutuk-kutuk dari nenek moyang kami. Biarlah darah-Mu Tuhan menyelamatkan kami semua, membebaskan kami, melepaskan kami dari belenggu-belenggu kuasa gelap, melepaskan kami dari belenggu rasa takut dan keresahan di tengah wabah virus corona ini. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, lindungilah setiap orang, setiap legislatif, setiap eksekutif, setiap perawat dan dokter, siapapun yang terlibat untuk mengerjakan keselamatan untuk wilayah Lembor Tuhan, biarlah oleh kuasa-Mu, oleh hikmat-Mu Tuhan, kiranya Engkau melindungi mereka semua, agar setiap orang yang berada di garis depan untuk menyelamatkan orang-orang sakit Tuhan, biarlah Engkau lindungi mereka Tuhan, agar mereka bisa menjalankan aktivitas mereka dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu di luar apa yang bisa kami pikirkan. Rancangan-Mu dahsyat, rancangan-Mu luar biasa Tuhan, dan kuasa perlindungan terjadi bagi setiap rumah tangga, terjadi bagi setiap pribadi, terjadi bagi setiap kehidupan. Biarlah rancangan-Mu Tuhan boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan kami ucap syukur Tuhan, karena sampai hari ini Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih melindungi kami. Terima kasih Tuhan atas rancangan-Mu bagi kehidupan kami, baik hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yes. Selamat malam.